Halo, saya Muhammad Jordan Faisal Antari. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman berharga saya mengunjungi suatu tempat di Bekasi, yang mana di dalamnya terdapat pusat informasi sejarah Bekasi. Gedung ini tadinya bukan sebagai Museum Bekasi, namun setahun belakangan ini mereka mengalihfungsikan gedung ini menjadi Museum Bekasi. Ya benar, tempat ini dinamakan Gedung Juang 45. Juang tadi dulunya kampus apa jadi memfungsikan jadi sebuah museum. Museum ini menempati sebuah gedung yang dinamakan Gedung Juang 45 yang dulunya dibangun oleh saudagar Cina pada tahun 1906 hingga pada tahun 1943 pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Gedung ini dialihfungsikan oleh pemerintah Jepang menjadi sebuah markas pertahanan Jepang. Lalu kemudian pada 1947 setelah Indonesia merdeka dan pada saat Belanda kembali mendatangi Indonesia, gedung ini dijadikan sebuah markas pertahanan juga oleh Belanda. Setelah penjajahan Indonesia berakhir, gedung ini akhirnya dijadikan gedung pemadam kebakaran dan juga sebuah gedung disnaker, dan pada akhirnya juga terakhir kalinya menjadi sebuah gedung perpustakaan nasional. Lambat laun gedung ini tidak digunakan kembali hingga pada awal 2020 kemarin Bupati Bekasi berinisiatif untuk mengubah gedung yang kosong ini menjadi sebuah museum hingga selesai direvitalisasi pada Maret 2021 kemarin. Gedung ini dibangun sebagai fungsinya yaitu Museum Bekasi. Oleh karena itu di dalamnya terdapat sejarah-sejarah mengenai Bekasi, khususnya Kabupaten Bekasi, karena tempat ini terletak di Tambun, Kabupaten Bekasi. Begitu kita masuk di halamannya, kita akan melihat prasasti-prasasti dari zaman Tarumanegara, di mana Bekasi ini menjadi pusat pemerintahan Tarumanegara. Terdapat 7 prasasti yang menjadi replika di halaman depan Gedung Juang 45. Dari ketujuh ini ditempatkan di paling tengah di depan persis pintu masuk Gedung Juang adalah tempat prasasti Tugu berada, di mana prasasti Tugu ini berisi tentang sejarah pembentukan Bekasi. Nama Bekasi pun berasal dari Bagasasi yang dapat kita jumpai katanya dalam prasasti Tugu. Terdapat juga kata-kata Candrabaga asal muasal wilayah Bekasi. Di halaman terluar Gedung Juang 45 atau Museum Bekasi juga terdapat sebuah monumen di mana itu adalah tanda bahwasannya Kabupaten Bekasi terbentuk. Ketika kita masuki Museum Bekasi ini, kita akan disuguhkan pertama kali yaitu mengenai daftar bupati-bupati Bekasi yang pernah menjabat, dari Bupati Jatinegara yang waktu itu dijabat oleh Bapak Kiai Haji Nur Ali, yang mana Bupati Jatinegara ini nantinya akan menjadi cikal bakal pembentukan Kabupaten Bekasi. Lalu sesuai periodisasi sejarah, di tempat selanjutnya atau di ruangan selanjutnya kita akan disuguhkan oleh sejarah Bekasi masa prasejarah, di mana di situ dijelaskan penemuan-penemuan yang ada di Bekasi, lalu peninggalan-peninggalan masa prasejarah yang ada di Bekasi dan sebagainya. Lalu setelah itu kita masuki ruangan masa kerajaan-kerajaan di Indonesia, di mana di situ dijelaskan kerajaan-kerajaan yang berdiri di Bekasi. Salah satunya itu adalah masa
kerajaan Sunda, masa kerajaan Pajajaran, dan juga masa kerajaan Banten yang masih memiliki hubungan dengan kerajaan di Bekasi. Lalu selanjutnya kita masuki ruangan yang menjelaskan mengenai periode masa kedatangan Portugis di Indonesia. Di situ juga lengkap diceritakan bagaimana perjanjian antara kerajaan Sunda dengan Portugis. Lalu ruangan selanjutnya itu berada di atas, di lantai 2. Gedung ini memang didesain semodern mungkin, makanya di sini banyak sekali tempat-tempat atau layar monitor yang disediakan. Salah satunya adalah di bagian ruangan masuknya Belanda ke Indonesia. Nah, di sini kita bisa berinteraksi langsung layaknya nahkoda kapal. Masuki masa penjajahan Belanda, di mana disebutkan di situ masa awal kedatangan Belanda ke Batavia atau ke Jayakarta waktu itu, lalu juga merambah ke wilayah Bekasi. Disebutkan waktu itu ada Gubernur Jenderal Zipikun yang juga disebutkan sedikit mengenai sejarah Batavia, pembentukan Batavia. Lalu selanjutnya kita masuk ke ruangan yang menjelaskan mengenai perjuangan awal rakyat Bekasi, di mana salah satunya menceritakan mengenai Entong Tolo. Entong Tolo ini merupakan seorang tokoh dari Bekasi yang mirip dengan tokoh Si Pitung dari Jakarta. Disebutkan Entong Tolo ini merupakan salah satu bandit yang terkenal pada masanya, yang mana mereka Entong Tolo dan timnya ini mencuri rumah-rumah Belanda, yang mana ia merasa kasihan terhadap diskriminasi terhadap para petani-petani di Bekasi yang mengakibatkan kemiskinan yang meluas di Bekasi. Lalu selanjutnya ada juga gerakan petani di Tambun. Di situ juga dijelaskan mengenai perjuangan Bekasi pada awal pendudukan Belanda di Indonesia, tepatnya di Batavia atau juga di Bekasi. Nah, ruangan selanjutnya adalah ruangan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, khususnya di wilayah Bekasi. Nah, yang menarik di sini adalah terdapat sebuah replika mengenai semacam kartu tanda penduduk pada waktu itu. Disebutkan di situ adalah pendaftaran orang Indonesia terkemuka yang berada di Jawa. Nah, jadi terkemuka di sini berarti hanya orang-orang tertentu atau elit atau kalangan atas yang hanya mempunyai kartu identitas tersebut. Nah, ruangan selanjutnya yang saya masuki adalah ruangan terakhir, yaitu mengenai perjuangan rakyat Bekasi setelah kemerdekaan Indonesia, yang mana kita tahu bahwasannya setelah Indonesia merdeka, Belanda dan juga sekutunya dan juga Inggris kembali lagi ke Indonesia yang berniat untuk menjajah kembali Indonesia. Akan tetapi rakyat Bekasi khususnya itu melakukan perlawanan. Salah satunya adalah di peristiwa Sasakapuk, yang mana tempat Sasakapuk ini berada di sekarang ini di wilayah Pondok Ungu. Dinamakan Sasakapuk mungkin karena pada waktu itu daerah tersebut banyak sekali pohon-pohon kapuk. Dan juga selanjutnya di situ diceritakan mengenai Bekasi Lautan Api, terbakarnya wilayah Bekasi pada waktu itu karena kedatangan Inggris yang secara mendadak. Museum Bekasi ini disuguhkan pemandangan virtual yang cukup modern ya, karena terdapat banyak sekali semacam monitor di situ yang menyajikan informasi-informasi yang lebih detail dan juga
membuat pengunjung ini belajar tidak hanya teks saja gitu, tidak hanya membaca saja, tapi kita juga bisa melihat dan juga masuk ke dalam dimensi sejarah tersebut gitu. Misalnya terdapat monitor di situ, terdapat sebuah video animasi, misalnya kayak tadi ada Entong Tolo di situ animasi, jadi kita bisa memvisualisasikan peristiwa sejarah tersebut gitu. Dan juga terdapat sebuah interaksi di monitor tersebut, kita bisa menyentuhnya, bisa menggerakkannya, dan juga bisa mengaturnya dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat menarik sih. Jadi museum tersebut mematahkan stigma bahwasannya sejarah itu kuno, sejarah itu tidak menarik dan lain sebagainya. Justru di museum ini tuh disuguhkan visualisasi yang modern, yang berwarna gitu. Jadi cukup sekian vlog saya mengenai kunjungan saya ke Gedung Juang 45 atau Museum Bekasi. Tempat ini sangat direkomendasikan untuk kalian berkunjung mempelajari sejarah lokal Bekasi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.